Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu, mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Prodi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat tugas UTS, yang dimana ini tugas mata kuliah Komunikasi Lingkungan. Di sini saya tugasnya seru membuat tanggapan bagaimana jika kita dari zaman dahulu menggunakan kendaraan listrik, baik itu mobil ataupun motor yang menggunakan energinya itu dari listrik. Nah, kali ini saya akan menanggapinya menurut tanggapan saya ya. Jika kita dari zaman dahulu itu sampai saat ini masih menggunakan kendaraan yang berbasis listrik atau energinya itu dari listrik, mungkin gimana ya, lingkungan kita baik-baik aja gitu ya kawan-kawan. Bisa diperkirakan juga tidak sekotor atau serusak seperti saat ini ya. Akan tetapi dengan adanya perubahan dari zaman ke zaman sampai saat ini, ternyata kendaraan yang energinya dari listrik itu menghilang dari produksinya gitu menurut saya. Sedikit demi sedikit produksinya menghilang dan tergantikan oleh kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, kekuatan ataupun energinya itu. Padahal ini tuh bisa merusak lingkungan kita semuanya, apalagi dari udara yang sudah tidak sehat lagi untuk kita hirup gitu, dan merusak alam karena bekas-bekas asapnya itu. Dan saya pernah baca juga dalam penelitian Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bisa juga disebut Kemenristek Dikti ya, memaparkan bahwa mobil listrik memiliki rasio 80% lebih hemat energi serta ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan saat ini, misalnya yang menggunakan bahan bakar minyak. Bisa disebut juga kendaraan konvensional. Nah, apalagi saat ini di Indonesia tuh peningkatan jumlah kendaraan bermotor ataupun mobil ya, dan yang lain-lainnya di Indonesia membuat peningkat pemakaian bahan bakar minyak itu juga meningkat. BBM ini sebenarnya juga memiliki dampak negatif bagi kita semua sebagai manusia ataupun lingkungan, sehingga alam dan dunia saat ini tidak begitu hijau seperti zaman dulu gitu teman-teman. Sehingga sebenarnya masyarakat saat ini tuh sudah menghirup udara-udara yang tidak segar lagi seperti zaman dahulu karena adanya polusi dari asap-asap kendaraan, apalah intinya dari efek-efek bahan bakar minyak itulah teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita dari zaman dahulu itu seperti tahun 800-an ataupun tahun 1900-an, kita menggunakan kendaraan yang daya tenaganya itu dari listrik gitu ya teman-teman. Pasti alam kita ini dan udara kita masih terjaga baik dari lingkungan, udara dan lainnya sebagainya teman-teman. Kendaraan listrik ini sebenarnya dari dulu juga, dari ratusan tahun yang lalu sebenarnya sudah ada, cuman sayangnya belum diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya mobil listrik ini tadi juga saya sudah sebutkan ya, sudah ada sejak tahun 1800-an atau 1900-an. Dan dalam perkembangan mobil listrik itu sebenarnya dinilai memberi banyak dampak positif dan dalam sektor seperti energi, ekonomi, dan pengurangan defisit neraca perdagangan, serta lingkungan juga dapat terjaga, ramah lingkungan, apalagi kota-kota besar, maksudnya akan masih menghirup udara-udara yang segar, lingkungan yang baik gitu. Dan kendaraan listrik itu sebenarnya hanya dengan menggunakan daya listrik
di rumah ataupun di SPLU, stasiun pengisian umum listrik gitu. Nah, di berbagai fasilitas umum misalnya, masyarakat juga tidak perlu resah akan kualitas udara yang dihirup karena tidak ada energi ataupun asap yang terbuang sia-sia seperti saat ini kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, dan juga tidak menyebabkan polusi sehingga mengganggu kesehatan masyarakat. Dan sebenarnya juga mobil listrik itu bisa membantu pemerintah sih dalam beberapa bidang penting, yaitu misalnya energi serta perekonomian negara. Dan mobil listrik dapat menekan jumlah impor minyak serta penurunan penggunaan BBM yang sangat berdampak dalam mengurangi jumlah eksploitasi energi bumi. Nah, itu kawan-kawan sedikit tanggapan saya. Sebenarnya kalau misalkan kita dari zaman dahulu sampai saat ini masih menggunakan kendaraan listrik, mungkin lingkungan kita baik-baik saja kawan-kawan. Bisa diperkirakan juga tidak akan sekotor atau serusak seperti ini ya teman-teman ataupun kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah tonton video saya. Saya mohon like atau subscribe lah, karena ini sangat mendukung bagi tugas saya, karena diambil dari sebuah berapa banyak yang suka ataupun berapa banyak yang subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'ulinas, sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia.